Bagaimana nasihat Ustaz terhadap sikap sebagian ikhwah yang terkesan tidak mau atau kurang semangat atau malas untuk mengikuti taklim jika yang mengisinya bukan selevel Ustaz. Masya Allah, ini namanya penyakit pilih kasih. Ini adalah penyakit kronis, saya katakan kronis, yang banyak menimpa ikhwah di banyak tempat. Maaf kalau boleh saya bahasakan, penyakit ini banyak menimpa orang yang merasa dirinya sudah senior dalam tanda kutip. Hal yang saya katakan senior dalam tanda kutip, sesuai ngaji ini. Saya ini bukan ikhwan baru, ikhwan lama, kaset ngaji taklim bolak-balik, kenal kabeh ustaze, terus biasa mangan bareng, biasa bakso bareng, biasa futsal bareng, terus biasa kumpul bareng, segala macam safar bareng, biasa. Saya merasa sudah senior. Nah, kenapa dikatakan penyakit kronis? Ya dikarenakan dengan penyakit satu ini dia nggak mau taklim, nggak mau belajar, merasa sudah pinter padahal bodoh. Barakallah itu, ya kronis. Saya paham ya? Apaan juga kalau boleh saya terang-terangan. Umumnya orang yang terjangkit penyakit seperti ini, yang sok senior, kemudian malas taklim, nggak semangat taklim. Anda perhatikan, mayoritas mereka akhirnya tersibukkan dengan dunia. Apanya kalau boleh terang-terangannya? Tersibukkan dengan dunia. Sibuk dengan usahanya, sibuk dengan suhulnya, sibuk dengan ininya, itunya, ujung-ujungnya semuanya dunia. Ya datangnya kalau pas event-event besar, daurah besar, atau yang datang orang besar, tahu dia nongol dia ketika itu. Kalau yang lainnya, nyari kok nggak taklim, hatam. Apa sih temanya? Temanya, mengkaji kitab Al-Usul Salasah. Usul Salasah tahun 90-an harus khatam. Mau Usul Salasah terus saya. Nggak mau dia. Terus ngapain? Nah, kata ngapain itu nggak mungkin kamu tanyakan sama dia. Tadi aku lihat bagaimana ngapain dia ketika ngapain. Ujung-ujungnya apa ya Pak? Sibuk dengan dunianya. Orang semacam ini tidak segera mewaspadai dirinya atau mawas diri, dan segera introspeksi diri. Ujung-ujungnya adalah futur. Malah semangat. Baik. Ujung-ujungnya nanti ketika dia sudah terlalu lama meninggalkan yang namanya tempat taklim, malu dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Kalau sudah terjadi rasa malu untuk datang ke tempat taklim, falas. Ini bahaya berikutnya. Orang semacam ini adalah mangsa-mangsa empuk, serigala dai penyesat umat. Nah, lihat orang seperti ini. Kalau ada mayem, tidak ada masalah apa-apa, ada mayem. Begitu yang muncul sedikit fitnah di tengah-tengah umat, sedikit. Aku lihat, umumnya orang semacam tadi, orang pertama yang demikian rupa semangatnya untuk membicarakan fitnah tadi. Wah, umat dia, repot gitu. Ya, ada kalanya dia selamat, seringkalinya dia yang terkena fitnah tadi. Ini bicara pengalaman dan realita di banyak tempat. Maka kamu jangan sampai punya penyakit yang semacam ini. Barakallahu fikum. Ambil ilmu dari semua asatidzah, dari semua duat ahli sunnah wal jamaah selama dia sebagai seorang sunni salafi dan mengajarkan keilmuan ilmiah. Pelajari. Masing-masing orang punya gaya sendiri, punya kemampuan pribadi sendiri-sendiri. Tidak semuanya untuk ambil kemaslahatannya, ambil faedahnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ada huwa. Yang menjadi repotnya itu kalau ustadznya tadi itu yang merasa dirinya senior.
Nah, ini yang repot ya. Jadi kalau diminta kajian kelas kecek-kecek itu males jadinya. Ustaz ada waktu nggak kajian di sini gitu. Di mana di sini? Aduh, kelas kampung. Di hati ngomong kayak gitu ya. Kelas kampung. Dateng mbah-mbah tuwek-tuwek. Ikhwan 1-2 saja yang sedang tuwek-tuwek. Tidak ada aura yang gitu kan gitu ya. Oh afwan ya, saya nggak ada waktu. Padahal waktu ya enggak. Ini juga penyakit ya Pak. Jadi ada ustadz yang sok senior, sehingga apa? Pilih-pilih tempat kajian. Allahumma musta'an. Padahal ya Allah yang sesungguhnya harus ada pada masing-masing dai ketika mendapati sebuah tempat tamam di kalangan kaum muslimin yang secara umum para panitia kajian di tengah-tengah masyarakat dan segala macam yang datang tuh yang tuwek-tuwek, mbah-mbah, ya, yang separuh baya dan segala macam. Masyarakat secara umum mestinya punya semangat lebih untuk menyampaikan ilmu di sana. Nah gitu ya maksudnya. Karena ini kesempatan emas untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya, walaupun yang datang cuma 5 orang, 6 orang, 10 orang lah. Paling banyak, lah yang kamu cari bukan pengikut, yang kamu cari bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, yang kamu cari ialah ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala semata dan tersampaikannya ilmu kepada masyarakat. Barakallahu fikum. Kalau suruh milih kajian di Babatan yang hadir para ikhwah, atau kajian di masjid kampung gitu, orang-orang umum masyarakat yang mengadakan begitu, yang datang orang-orang umum, orang-orang masyarakat. Anda milih yang mana? Anda milih yang mana? Kenapa kata dia umum? Begitu ya? Enggak mengatakan dia kan spekulasi, dia kok dia nerima. Kalau enggak, emang gue capek nyampaikan ilmu, tolak lagi. Kalau di kalangan ikhwan kan jelas nerima, mereka tinggal dibentuk jadi. Jadi, gitu ya. Masya Allah, yakin ya? Ya. Itu mestinya. Dia lebih memilih yang satu itu. Itu kalau nggak memungkinkan dikumpulkan semuanya. Jadwalnya kok pas terbatas tabrakan ya sudah. Apa babatannya libur dulu. Ada Ustaz? Oh enggak ada apa-apa. Terus, ya itu ada kajian untuk orang-orang umum, masyarakat umum. Itu lebih manfaat insya-Allah ta'ala. Begitu mestinya. Nah gitu ya. Nah, jadi ikhwah jangan pilih kasih, jadi ustaz pun juga jangan pilih kasih. Semuanya lillahi ta'ala. Barakallahu. Bagaimana cara ingkarul mungkar atau menasihati sedangkan anak ikhwan baru yang butuh ilmu ketika menasihati dianggap biasa? Ya tadi itu dengan cara-cara yang dibawakan di atas, tidak ada persyaratan harus memiliki semua ilmu agama. Yang disyaratkan Anda memiliki ilmu tentang hal tersebut adalah perkara mungkar. Sampaikan dengan cara yang terbaik. Kasusnya disebutkan di atas, di tempat tinggal saya ada ikhwan yang mampu di bidang bahasa. Beliau mengajar, membuka halaqah taklim, diustadkan, tapi masih sering lihat TV, main game, sehingga ikhwan lain menganggap nonton TV, main game itu sudah biasa, seolah-olah boleh. Kok bisa diustadkan orang kayak gini? Allah musta'an, ini harus dilengserkan kayak gini. Jadi kasih tahu dengan cara yang baik. Barakallahu. Ini apa punya main game, PS, masuk salafi sunni nanya kayak gini. Malu-maluin aja.
Apakah boleh mendengarkan murotal sambil bekerja atau melakukan pekerjaan atau sibuk? Kalau yang dimaksudkan ya Pak adalah menggunakan Walkman, ya, tahu telinganya gitu. Sambil dia kerja, sambil dia mendengarkan murotal, lagi ngetik gitu. Sambil mendengarkan murotal, dan dia punya kemampuan menfokuskan otaknya untuk dua hal yang berbeda gitu. Nggak ada masalah. Itu fatwa sebagai ulama sekarang. Tapi kalau yang dimaksudkan ya, dia nyetel murotal di kamar mana gitu ya, di kamar atau di rumah gitu ya. Terus sudah murotal bunyi, antum sibuk dengan yang lainnya. Itu yang tidak diperbolehkan oleh para ulama, termasuk menghinakan Al-Quran. Termasuk menghinakan Al-Quran. Jadi kecualikan kalau antum punya niatan yang lain, misalkan antum hendak meruqyah rumahnya antum tadi. Rumahnya antum banyak jinnya, banyak makhluk halusnya dan segala macam, di ruqyah dengan murotal. Sementara antum sibuk dengan pekerjaan antum pribadi. Ada lafaz dikarenakan memiliki tujuan tertentu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga Al-Quran didengarkan, dibaca, atau ketika ada suara lantun ayat Al-Quran didengarkan dengan sebaik-baiknya. Ada perintah untuk mendengarkan dan diam ketika ada Quran dibacakan. Sekarang antum lagi di mobil, ya, jamaah berapa orang di mobil, kita murotal, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Tidak diperbolehkan bagi antum berbincang-bincang di mobil dengan para ikhwah dalam keadaan murotalnya jalan. Itu nggak boleh. Itu termasuk menghinakan Al-Quran. Sehingga dimatikan tape-nya, minyak. Atau diam semuanya di sel murotalnya. Semuanya mendengarkan Al-Quran dengan seksama. Barakallahu. Bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang seperti orang tua atau suami kepada istri atau sebaliknya? Apakah diperbolehkan dengan cara tegas jika dinasihati dengan cara yang baik, tidak mempan dia? Untuk terkait dengan orang tua para itu harus diperhatikan sisi berwalidainya. Ya, antum punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Di sisi yang lain antum punya kewajiban untuk menasihati mereka. Maka cara menasihati mereka lebih halus, lebih sopan, lebih santun, lebih bijak dibandingkan dengan yang lain. Menasihati orang tua tidak diperkenankan dengan cara yang kasar, dengan cara yang arogan. Harus halus, lembut, tutur katanya tepat, halus, waktunya juga tepat, ya, kondisi juga pas, dipilih dengan tepatnya. Itu orang tua secara khusus. Terkait dengan suami kepada istrinya, lihat kondisi. Sebagai seorang suami kan tahu bagaimana watak istrinya. Ya, ada tahapan-tahapannya, dikasih mau'izah hasanah yang bagus dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Gak mempan naik lagi, gak mempan naik lagi, terus begitu. Dan suami punya hak dan punya hak untuk bersikap lebih tegas kepada istrinya. Dikarenakan sebagai laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dari mulai yang halus sampai yang tegas. Ketika itu nggak mempan, masuk kepada cara berikutnya, diboikot dalam rumah. Ketika tidur dikasih punggung, bisa ranjang dan segala macamnya, sampai ujungnya adalah dipukul. Sebagaimana sudah dalam Nasul Quran terkait dengan masalah ini. Adapun istri kepada suaminya, ini harus diperhatikan baik-baik. Istri punya kewajiban tugas yang besar terkait dengan suaminya. Suami punya hak yang sangat besar dari istrinya, lebih besar daripada hak istri. Maka tatkala menasihati sang suami harus dengan cara yang halus, lemah lembut, dari hati yang paling dalam, waktu yang tepat, waktu yang pas, dan segala macam, ngasih masukan pada sang suami. Jangan sampai menasihati sang suami, ternyata kemudian dia melanggar kehormatan suaminya atau melanggar hak suaminya. Dibedakan ya, hak suami lebih besar dibandingkan dengan hak istri. Ya, suami itu sebagai pemimpin kaum wanita, sehingga dia punya hak untuk lebih tegas dalam mensikapi atau menjadi kaum wanita. Sementara wanita itu rakyat ya,
Ketika dia menasihati suaminya, seperti menasihati penguasanya, sehingga harus lebih halus, lebih lembut, lebih bijak dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang pas dari hati yang paling dalam, sehingga masuk padanya barakallahu fikum nasihat tersebut. Barakallahu fikum. Saya pahami, laki-laki punya hak untuk mukul dengan nassul Quran. Perempuan tidak punya hak untuk mukul. Itu bedanya. Saya pahami, laki-laki punya hak untuk memboikot istrinya dalam rumah, diranjang dan segala macam. Istri tidak punya hak untuk itu. Itu yang membedakan antara suami dan istri. Kemudian menasihati suami, langsung bentak, ngamuk, ngomeng dan segala macamnya sama suaminya. Suaminya dituduh begitu. Wah, kamu iki wae itu opo. Sehingga masing-masing ada etikanya. Masing-masing ada etikanya. Al-muhim sebagai seorang suami harus lembut, harus gampang menerima nasihat. Sebagai istri juga demikian, lembut, gampang menerima nasihat untuk kebaikan bersama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada. Jangan. Masya Allah. Anak pernah bernazar untuk sesuatu yang sampai saat ini belum anak dapatkan. Nazar apa ini? Kok gak dapat ini? Nazar apa ini? Apakah jika nazar saya batalkan harus tetap membayar kafarat? Saya lihat, nazar itu ada dua macam. Ada nazar syar'i, ada nazar ghairu syar'i. Nazar yang syar'i itu nazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala atau untuk perkara mubah yang dia miliki, yang dia mampu. Ya, nazar yang tidak syar'i, nazar untuk bermaksiat. Atau nazar yang mengandung unsur kemaksiatan, atau nazar pada perkara yang dia tidak mampu, atau nazar pada perkara yang tidak dia miliki, yang tidak dia miliki. Itu tidak syar'i. Jadi ya, kalau nazarnya ghairu syar'i maka tidak boleh ditunaikan. Jadi ya, dan kafaratnya kafarat sumpah. Kafarat sumpah. Apa ini? Apa kafarat sumpah? Membebaskan budak. Kalau nggak mampu, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, puasa 3 hari. Itu kafarat sumpah, kafarat yamin. Ada bernazar yang syar'i wajib ditunaikan selagi dia mampu. Saya ya, kalau pertanyaan antum terkait dengan nazar yang ini dan antum ingin membatalkan nazar tersebut, maka bisa dibatalkan dengan cara kafarat sumpah. Fal yukaffir an yaminih. Dia harus membayar kafarat sumpah sebagaimana yang saya terangkan di atas. Nazar apa? Belum didapat pun nazar apa? Oh nikah. Ya nikah kok sebagai nazar. Nikah ya nikah, kewajiban sebagai kaum laki-laki dan perempuan nazar saja. Maksud pakai nazar nikah. Saya bernazar mau menikah. Tidak usah pakai nazar. Ya harus menikah. Gitu ya. Pakai nazar segala. Mungkin yang dimaukan bukan nikahnya itu mungkin. Bukan. Itu kurang pas contohnya itu. Dia itu kepengen nikah dengan si fulanah itu. Tuh, harus cocok. Saya bernazar, saya menikah dengan si fulanah. Gak dapat. Saya mau nembusi sana, ditolak, gak cocok dan segala macamnya dari sananya ya. Dari sini udah menggebu-gebu gitu ya kan ya. Gak dapat. Dia juga gak nikah lagi, belum nikah memang, masih free. Tapi kalau yang satu ini yang nebusi, gak bisa. Aduh, angel daripada gak dapat, mending dibatalkan kalau sudah lah. Nikah dengan fulanah yang lainnya aja lah. Mungkin begitu ya? Ya gitu ya? Mungkin begitu. Maka bayar kafarat sumpah. Kalau nikah itu gak usah pakai nazar ya.
azam yang kuat untuk mendapatkan istri yang salihah. Barakallahu fiik. Ya, enggak usah pakai nafkah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu halillakumullah.